Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pembelajaran matematika wajib ya. Setelah pertemuan sebelumnya kita belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada beberapa ya anak-anak ya. Ukuran pemusatan data itu ada main itu rataan hitung, kemudian ada median itu nilai tengah, dan ada modus ya, ada modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul ya, kayak kalian lah kalau modus bahasanya kan gampang, kalian kalau udah buat istilah modus tuh modus. Nah, gimana kalian mengingat modus ya? Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang 2 poin aja, yaitu rataan hitung atau main, kemudian median nilai tengah. Jadi ada 2. Tapi di rataan hitung ini dan di median ini kita akan belajar data tunggal dan data berkelompok. Ya, kalau data tunggal itu agak sedikit gampang, kalau data berkelompok itu ya lumayan sedikit lah, dikit aja. Tapi kalian pahami, insya Allah kalian bisa paham ya. Baik, kita nggak perlu berpanjang lebar ya, kita langsung aja pada poin yang pertama, yaitu rataan hitung atau main. Rataan hitung adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Jadi rataan hitung ini kayak begini. Misalnya nilai ulangan matematika satu kelas nih, satu kelas kalian kan ada jumlahnya hampir 35 misalnya ya. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 5, dapat 6, segala macam. Nah, rata-rata kelasnya itu adalah semua jumlah nilai itu dibagi dengan jumlah siswa. Itu namanya rata-rata kelas ya. Itu kalau datanya data tunggal. Kalau seandainya datanya berkelompok, data berkelompok itu misalnya begini. Yang dapat nilai 40 sampai dapat nilai 60 itu ada 7 orang. Yang dapat nilai 61 sampai dapat nilai 70 itu ada 5 orang. Nah, itu namanya data berkelompok. Kita akan menghitung itu ya. Kita akan menghitung itu. Oke. Yang perlu kalian lihat adalah sekarang lihat di materi yang udah Ibu share ya, yang udah Ibu share. Kita tinggal memahaminya saja. Nah, di sini adalah rataan hitung untuk data tunggal. Kalau data tunggal ini paling gampang rumusnya, rataan hitung itu X ada garis di atasnya, itu lambang daripada rataan hitung. Ya. Kemudian data pertama sampai data ke N itu dibagi dengan banyaknya N. Ini hanya ditambah semuanya baru dibagi. Ini untuk data tunggal. Oke ya. Kemudian untuk data berkelompok, kalau untuk data berkelompok itu di sini ada rataan sama dengan sigma FI dikali XI. Sigma itu artinya jumlah ya, dibagi sigma FI. Jadi dibagi dengan frekuensi pada data itu. Ini adalah data hitung, rataan hitung data berkelompok. Oke. Perhatikan contoh 6. Contoh 6, hitunglah main ini adalah rata-rataan dari data berikut. Yang A ini data tunggal, yang B ini data tunggal, yang C ini C ya, bukan B ya. Ini C ini adalah data berkelompok. Saya akan jelaskan satu persatu. Mama ini rekam dah. Dan mana lanjut. Oke, kita lanjut yang B. Yang B ini juga termasuk data tunggal ya. Yang B ini juga termasuk data tunggal. Cuman dia berbentuk tabel ya. Jadi dia di sini ada seperti ini ya, ada tabel XI, FI. XI ini adalah data ke I, ini adalah frekuensinya. Data keempat, berarti yang dapat angka 4 itu frekuensinya itu ada 6 orang. Jadi seperti itu cara membacanya. 5 yang dapat angka 5 itu ada 10 orang. Kemudian yang dapat 6 itu ada 4 orang. Terus yang dapat 7 itu ada 12 orang, dapat 8 itu ada 8 orang. Nah, yang kalian lakukan adalah cari dulu jumlahnya. Jumlah daripada, di sini kita pasang jumlah
ya. Di sini kita jumlahkan semuanya nih. 6 tambah 10, 16 tambah 4 itu 20, 20 tambah 12 itu 32, 32 tambah 8, 40. Jadi jumlah daripada FI itu 40. Selanjutnya di bawahnya ini kita buat lagi XI dikali FI, ya. XI dikali FI, berarti yang atas dikali yang bawah. 4 kali 6, 24. 5 kali 10, 50. 6 kali 4, 24. 7 kali 12, 84. 8 kali 8, 64. Nah semuanya ini kita tambahkan. 24 tambah 50, tambah 24, tambah 84, tambah 64. Hasilnya adalah 246. 246. Nah kalau bentuk tabel seperti ini, rataannya adalah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, ya. Sigma FI dikali XI itu adalah 246. 246 dibagi sigma FI itu adalah 40 dibagi 40. 246 dibagi 40 itu adalah 6,15. Oke. Ya, 6,15. Ini adalah contoh daripada MEN atau rataan. Ini data tunggal, ini juga data tunggal, cuman berbentuk tabel, ya. Nah, yang terakhir itu adalah data yang berbentuk kelompok. Kita akan bahas data yang berbentuk kelompok. Oke, yang ketiga itu datanya berbentuk kelompok. Ada data, ada frekuensi, ya. Data ada frekuensi. Nah, yaitu 10 sampai 14, 15 sampai 19, kemudian 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, terus 35 sampai 39. Nah, frekuensinya kita isi dulu ya. Jumlah frekuensinya ada di soal. 6, 4, 12, 16, 10, 2. Di sini kita tulis jumlah. Nah, ini ditambahkan semua, hasilnya adalah 50. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah itu dilambangkan dengan XI. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Mencari nilai tengah itu lihat dari data. Ya, lihat dari data. Data itu kan dimulai dari 10, 11, 12, 13, 14 ya. 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 5. Nilai tengahnya di mana? 10, 11, 12. 12 kan di tengah, berarti ini 12. Oke, nilai tengah daripada 15 sampai 19, 15, 16, 17. Nilai tengahnya ya, kalian hitung pakai jari. Kalian coba hitung ya, 15, 16, 17, 18, 19. Tengah-tengahnya adalah 17. Kemudian nilai tengah dari 20, 24 itu adalah 22, 25 sampai 29 itu 27, 30 sampai 34 itu 32, 35 sampai 39 itu 37. Ini adalah nilai tengah. Untuk jumlahnya nggak perlu, kita kosongkan. Ya. Nah, kemudian FI-nya udah ada, nilai tengahnya udah ada. Langsung kita buat lagi FI dikali XI. Ini dikalikan. FI dikali XI. Ini FI ya. 6 dikali 12, 72. 4 dikali 17. 68, 12 dikali 22, 264, 16 dikali 27, 432, 10 kali 32, 320, 2 kali 37, 74. Ini kita jumlahkan semua, kita tambahkan nih semuanya ya. Hasilnya ada 1230. Nah, sama seperti tadi, rataan sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FIX ini adalah 1230 dibagi 50. Didapat hasilnya adalah 24,6. Oke anak-anak, ini adalah materi tentang MEN atau rataan. Jadi data tunggal sudah, data berkelompok juga sudah. Ibu rasa ini cukup mudah ya, tidak ada yang perlu ditanyakan. Kalau emang masih ada yang ingin bertanya silakan nanti di chat aja di grup WA-nya. Oke, yang kedua kita lanjut yaitu median. Median itu merupakan nilai tengah dari suatu rangkaian data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Median data tunggal. Median ini paling gampang ya. Median itu kalau dia nilainya ganjil ya, kalau datanya itu ganjil berarti
yang di tengah-tengahnya. Jadi nggak perlu dibagi kalau ganjil. Tapi kalau genap itu biasanya kena dua data. Jadi dia harus dibagi dua. Itu untuk median. Nah, untuk data berkelompok, kalau data berkelompok ini ada rumusnya, ya. Rumusnya adalah median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dibekali P. Di mana TB ini adalah tepi bawah kelas median. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan tepi bawah kelas median. FK jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. F frekuensi kelas median. P interval kelas, tepi atas dikurang tepi bawah. Sedangkan N banyak datum atau jumlah frekuensi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara menentukan FK, F, P, dan N, ya anak-anak ya. Oke, kita masuk dulu ke contoh data tunggal, ya, data tunggal. Contoh 7. A dan B. A dan B ini data tunggal. Nanti kita lihat. Yang A ini anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 7. 2, 4, 6, 8, 7, maaf. 2, 4, 6, 8, 9. Ya, ada 9. 9 itu ganjil. Nah, kalau ganjil ini paling gampang, ya. Kalau yang B 2, 4, 6, 8. Nah, kalau yang B ini 8, berarti genap, ya. Ini bukan 37, ini salah nih ya. Ini kesalahan. Ini silakan kalian hapus di ujungnya nih ya. Oke. Saya akan jelaskan yang A dan yang B dulu. Oke, yang A. Yang A itu datanya adalah 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, 9. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah data diurutkan dulu. Dari yang kecil ke yang besar. Berarti yang paling kecil adalah 3. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. 6-nya ada 2 ya. 6-nya ada 2, 7, 8, 9, 10. Nah, data udah terurut nih. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 10-nya enggak, maaf. Ya ada nih 10 nih. Ntar saya ulangi lagi. 3, 4, 5, 6-nya ada 2. Ya Allah, 6-nya ada 2 ya. Saya ulangi ya. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini seperti itu. Datanya udah kita urutkan. Nah, untuk menentukan dia nilai mediannya, median itu dilambangkan dengan Q2. Ya, itu median. Jadi median itu nilai tengah dilambangkan dengan Q2. Karena ini ganjil, karena dia 9 ya, 9. Berarti tengah-tengahnya itu kita bagi 2 dulu. Berarti sebelah kirinya 4 ya, karena dia kan 9 tuh. Sebelah kiri ini 4, sebelah kanan juga 4. Nah, ini yang tengah-tengah. Ini adalah Q2-nya. Q2-nya adalah 6. Kayak gitu aja cara ngerjakannya. Paling gampang. Ambil kirinya 4, ambil kanannya 4, dia berdiri sendiri. Itu kalau dia ganjil. Jadi dia tetap berdiri sendiri datanya. Tapi kalau genap, nanti dia akan dibagi 2. Ya, ada yang genap. Oke, bisa dipahami ya yang ganjil ya. Sekarang kita lihat yang genap. Oke, yang genap ya. Datanya adalah 32, 34, 30, 29, 36, 33, 28, 37. Nah, kalau seperti ini datanya ini berjumlah genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan genap. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan tetap sama. Datanya harus kita urutkan dulu dari yang terkecil. Yang paling kecil itu adalah 29. 29 dulu. 28, maaf. 28, 29, 30, terus 32, 33, kemudian 34, 36, dan 37. Ya, jadi ada 2, 4, 6, 8. Kalau 8, kalau ganjil tadi kan 4 kiri, 4 kanan. Nah, kalau genap ya sama juga. Kita buat 8 berarti 4 kiri, 4 kanan. Berarti kan dia berada di tengah-tengah nih di sini. Ini kita tambahkan. Jadi Q2-nya adalah 32 ditambah 33 dibagi 2. Ya. 32 ditambah 33 itu adalah 65. 65 dibagi 2. Ya. 65 dibagi 2 itu dapatnya 32,5. Jadi Q2-nya adalah 32,5. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini seperti ini.
Bisa dipahami ya? Ini kalau yang datanya tunggal. Nah, yang terakhir data berkelompok. Oke, kita lanjut yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah menentukan median data yang berkelompok. Yang pertama kita tulis dulu nilai frekuensinya. Ya, biar enak ya. Nilai sama frekuensinya. Nilainya nilai 40 sampai 44 ya. Terus 45 sampai 49. 50 sampai 54. 55 sampai 59. 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74. Frekuensinya 3, 6, 14, 10, 18, 72. Maksudnya begini dari tabel ini. Nilai 40 sampai 44 itu ada 3 orang yang dapat. Nilai 60 sampai 64 itu ada 18 orang. Nilai 65 sampai 69 itu 7 orang. Jadi ini seperti ini. Ini data berkelompok ya. Jadi cara membacanya seperti itu. Nah, kalau data berkelompok rumusnya tadi udah kita lihat di catatan di materi kalian, silakan kalian lihat. Median ya, median Q2 sama dengan TB di TB ditambah ya, TB ditambah buka kurung N/2 dikurang FK dibagi F dikali P. Sekarang kita satu-satu dulu. Sebelum kita menentukan TB, kita tentukan dulu N/2 ya, N/2 nya dulu. Ini tadi udah diketahui jumlahnya ini adalah 60 ya. Sekarang kita menentukan dulu N/2. N/2 itu artinya N-nya itu jumlah seluruh frekuensi, 60 dibagi 2 dapat 30. Nah, data yang ke-30 itulah nanti letak daripada median. Jadi cara menentu data 30 dari sini. 3 tambah 6 9. 9 tambah 14. Ayo 9 tambah 14 24 ya. 9 tambah 14 23. 23 masih kurang kan karena dia kan 30. Berarti kita tambah lagi 1 10. Jadi 33, lebih boleh kurang jangan. Berarti kelas mediannya berada di sini nanti. Nah, kelas mediannya berada di interval 55 59 ya. Jadi seperti itu. Jadi kan karena dia jumlahnya 30 nih. Jadi dari mana dapat 30? Dari N/2. N-nya dari mana? Dari jumlah ini 60. 60 ini kan frekuensinya ditambahin semua, dibagi 2 dapat 30. Kemudian untuk menentukan di mana dia berada, kelas mediannya itu berada di mana, kita kan nggak tahu nih di mana mediannya nih, nilai tengahnya di mana. 30. Nah, untuk menentukan 30 dari sini 3 tambah 6 9, 9 tambah 14 itu 23 ya. 23. Nah, 23 itu kan otomatis dia belum nyampai, dia kan 30. Ya, berarti kita harus nambah lagi di sini 10, berarti 33. Wah, lebih nih, lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh ya. Jadi 33 berarti intervalnya berada di sini di 55,59 ya, intervalnya berada di 55,59. Kalau kita mau menentukan TB ya, mau menentukan TB nih, TB ini menentukan TB itu lihat interval. Intervalnya 55, terakhirnya berapa? 54. Pertengahan antara 54 dengan 55 itu adalah 54,5. Ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menentukan TB itu kan tepi bawah kelas median. Ini kan kelas mediannya nih, tepi bawahnya berarti sebelumnya. Tapi sesudah kelas yang sebelum. Berarti 54,5. Dapat ini 54, saya ulangi sini, 54,5. Ditambah N/2. Tadi udah dapat N/2-nya 30 ya, langsung 30 dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini, berarti sebelumnya yang ini ditambah. 3 tambah 6 tambah 14 yaitu 23 dikurang frekuensi. Frekuensi itu adalah frekuensi kelas median. Kelas mediannya berada di sini berarti 10.
P itu interval. Interval itu dari sini 40 dikurang 44. 40 dikurang 44. 40 sampai 44. Jadi kita ngitungnya 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5. Jadi P-nya 5. Ya. Jadi boleh dari 70, ya kalau kita mau ambil 70, 70, 71, 72, 73, 74 juga 5 sama. Jadi dapat 5. Nah, cara mengerjakannya yang pertama adalah yang di dalam kurung dulu. 30 dikurang 23 itu 7. 7 dikali 5 itu 35. 35 per 10 3,5. Tinggal kita tambahkan 54,5 ditambah 3,5 itu adalah 58. Nah, jadi inilah dia cara menentukan kelas median, menentukan median data berkelompok. Oke Rana, gimana untuk pertemuan hari ini ya? Men itu adalah rataan, sudah Ibu jelaskan dari data tunggal sampai data berkelompok. Kemudian median juga sudah dari data tunggal dan data berkelompok juga. Oke, Ibu rasa pertemuan kita hari ini Ibu akhiri aja. Apabila ada pertanyaan nanti silakan aja kita tanya jawab di grup WhatsApp ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.